Halo guys, ketemu lagi di channel Ayahnya Adel. Nah, di video kali ini saya mau ketemu sama seorang dubber yang juga sudah malang melintang di dunia dubbing. Salah satu perannya itu cukup menonjol di filmnya SpongeBob SquarePants. Nah, kira-kira siapakah dubber yang akan saya wawancara? Nanti ikuti setelah yang ini. Oke guys, kalau gitu kita panggilkan saja siapakah dubber yang saya maksud tadi. Tapi gimana cara manggilnya ya? Gini aja. Aceh! Wah! Siapa ya mbak? Ini dia guys orangnya. Hai. Mungkin udah ada yang pernah kenal atau pernah lihat sebelumnya di channel tetangga. Tetangga siapa? Tetangga saya. Oke guys, ini orangnya. Perkenalkan dulu, namanya siapa mbak? Nama saya Jenny. Oke, ini dia yang namanya Mbak Jenny. Mbak Jenny apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, oke. Mbak Jenny ini adalah seorang dubber guys. Seorang dubber yang sudah malang melintang di dunia dubbing gitu. Iya gitu. Iya. Oke. Nah, Mbak Jenny, pertama saya mau tanya dulu. Kayaknya Mbak Jenny nggak enak ya. Nggak Jenny enak. aja ya. Oke. Jen, lo memulai dunia dubbing itu dari tahun berapa sih? Dari tahun 2002. Dari tahun 2002 guys. Berarti sekarang 2020 ya. Berarti udah berapa tahun ya? 18 tahun guys. Wow, luar biasa. 18 tahun berkecimpung di dunia dubbing. Terus nih, kalau boleh tahu, film pertama yang pernah didubbing sama lo tuh apa? Film pertama. Boleh majuan? Nah, biar lebih Ya, ini. dekat dengan gitu. penonton di depan. Bangkunya mundur sendiri. Oh, mundur sendiri ya. Ajaib ya bangkunya ya. Bangkunya malu-malu. Orangnya Oke. malu-maluin. Oke, film apa kira-kira yang pertama kali Aduh. didubbing? Pertama kali kalau nggak salah film Jerman, Charlie kalau nggak salah. Judulnya Charlie. Itu film Charlie. Jerman. Simpanse gitu. Jadi simpansenya. Bukan. Keren jadi simpansenya guys. Jadi apa? Anak kecil, lupa nama perannya siapa, Oh, lupa. udah. Masih ingat gak kira-kira tayangnya di TV mana? Aduh, nggak tahu. Layar tancap kali ya. Oleh Tanjung. Di situ murahan banget. Oke Dia tahu, guys. lupa, tahu udah Itu lama film banget. Charlie, judul Charlie, film Jerman ya? Oke. Iya, serial kayak telenovela tapi Jerman gitu. Oh, kayak serial telenovela tapi dari Jerman. Oke. Itu film pertama ya. Nah, terus film yang pernah didubbing yang booming banget. Apa tuh kira-kira? Kalau yang banyak orang tahu sih SpongeBob. SpongeBob. Baca. SpongeBob SquarePants. Oke. Ya. Bukan jadi SpongeBobnya kan? Bukan Oh, dong. bukan. Kira-kira jadi siapa? Ayo, ada yang bisa tebak nggak? Ayo, Oke, jadi kalau siapa? gitu kita orangnya langsung aja yang tebak. Orangnya yang tebak. Orangnya aja yang jawab. Jadi peran apa di film SpongeBob? Kira-kira jadi siapa? Di situ ceweknya siapa aja? Emang ada ceweknya? Ada ceweknya ya? Iya dong. Oh, ada ceweknya guys. Oke. Siapa Siapa lagi? ya? Kalau bukan Dora. Sandy. Oh, Sandy. Tak pikir Dora. Itu beda film ya? Oke, nggak apa-apa. Ya, Oh, jadi Sandy ya? Chicks. Sandy Sandy Chicks. Oh, Sandy Nggak pernah nonton Chicks. TV ya? Saya nggak punya TV, Bu. Saya kan nonton di ini di pos ansip. Nontonnya rame-rame. Oke, jadi Sandy di film SpongeBob yang filmnya lumayan booming ya. Ya. Biarpun saya juga nggak punya. Enggak, soalnya itu tayangnya di TV nasional, jadi yang umum orang lihat. Oh, yang Kalau umum. yang lain di TV kabel, nggak semua orang punya TV kabel kan. Oh iya betul. Itu ya. Oke, kita itu secret dulu ya. Tetap aja. Oke, selain itu apalagi kira-kira? Banyak. Chagington Oh, Chagington. Oh, yang film kereta itu ya? Oh, salah ya? yang kereta. Oh, yang kereta. Jadi apa di situ? Di situ ada 3 peran, jadi Brewster, Emery, sama Lori. Oh, 3 peran sekaligus. Iya. Serakah ya? Sama Serakah Genjet aja kebanyakan. Enggak, benar. Serakah apa borongan kita nggak tahu guys.
Iya, karena memang iya itu rahasia. Karena memang di apa ya, ketika kita dubbing di satu film itu memang rata-rata kita nggak cuma ngisi satu film guys. Dalam Jadi satu judul. dalam satu judul kita bisa aja mengisi beberapa peran, tergantung ke apa ya, Kebutuhannya. ya kebutuhan juga, tergantung oh kita ternyata bisa ya kenapa enggak gitu. Ada juga yang bilang borongan, tapi ada juga yang ya memang dia punya kualitas yang oke buat ngisi peran yang lain gitu loh bahasa bagusnya. Oke. Nah, terus selama dubbing dari 2000 berapa tadi? 2002 sampai 2020 sekarang 18 tahun. Film-film yang pernah diisi yang paling berkesan dalam hidup seorang Kok dalam Jenny. hidup? Dalam hidup seorang Jenny. Kira-kira apa? Ada dulu pernah ngisi judulnya Daddy Longlegs. Apa tuh? Daddy Longlegs itu Daddy film apa? Longlegs serial kartun. Oh, kartun juga. Itu sedih dan itu ada bukunya, novelnya, komik atau novel gitu ada Daddy Longlegs. Kalau di kita tuh si ayah kaki panjang gitu. Oh, itu oke, satir, perannya itu anak panti asuhan. Hah? Sebenarnya kisah hidupnya itu menyedihkan, tapi dia selalu ceria, selalu ketawa, tapi dalamnya miris. Jadi dubbing dia itu sampai nangis. Oh gitu. Walaupun aktingnya ketawa-tawa, tapi dubbingnya itu nangis karena miris banget. Itu satir. Oke. Dia nutupin kesedihannya, penderitaannya dengan keceriaan. Gede banget lah. Berarti sama juga ya beda tips sama saya. Saya juga punya serius. Saya juga punya pengalaman pernah dubbing tuh sampai nangis beneran. Karena kesel. Karena kesel. Iya, filmnya nggak kelar-kelar, naskahnya banyak banget. Itu saya Ngoceh nangis. terus isinya. Ya ampun, ini film nggak kelar-kelar, panjang banget. Isinya ngoceh. Bercanda ya guys ya. Itu memang bagian dari kehidupan kami sebagai Sebagai seorang dubber yang hidupnya memang penuh dengan keceriaan, Iya. tertawa. Oh iya, satu nih kalau boleh bilang. Apa tuh? Bedanya dunia dubbing itu menariknya karena memang semua mengawalinya dengan keriangan, kesenangan. Betul. Karena kita kerja pakai mood gitu. Jadi kalau orang-orangnya rada-rada dibilang gila-gila, ya begitulah Ya, memang gitu. Karena begitulah kita dunia kami. menghibur, kita numbuhin emosional kita supaya senang dulu, Iya betul. supaya begitu kerja lancar gitu, nggak bad mood. Betul. Emang rata-rata ya, ya mungkin kalau memang belum tahu kita ya, ini orang apa Ini sih? orang apa sih? Oke, ya itulah apa ya memang ya dunia kita memang seperti ini guys. Jadi memang nggak serius-serius banget ya. Jarang nemuin orang serius. Iya di dunia dubbing itu jarang yang menemukan orang yang serius karena kita memang semua agak-agak begini. Enggak lah, nggak apa-apa itu. Oke, tadi udah film pertama, film Berkesan. yang paling yang paling booming, terus yang film paling berkesan ya. Nah, pengalaman menarik nih. Tadi kan berkesan ya, yang berkesan. Yang paling menarik selama dubbing apa kira-kira? Filmnya atau apanya maksudnya? Ya apa ya? Ya yang pernah dilakukan gitu selama ya entah itu. Kalau tadi kan filmnya ya yang berkesan kan. Nah, sekarang yang paling menarik yang pernah didapatkan seorang Jenny di dunia dubbing gitu loh. Pernah. Apa tuh? Yang menarik itu ketika dapat job besar, harus disebutin nggak? Job besar tuh Ada beberapa sih job, misalkan kayak Sandy juga waktu itu buat di Dufan. oh Tayang di Dufan, dan itu kan istilahnya job gebrak lah gitu, job kaget, Ya, job job kaget, kaget kita sebut job kaget gitu. Job Dan itu tambahan ya. waktu itu posisinya aku lagi di Lampung, lagi di luar kota karena sempat vakum. Di calling cuman buat ngisi itu ke Jakarta, terbang ke Jakarta, terus balik lagi ke sana, revisi akhirnya di sana dari Lampung. di Lampung. Heeh. Oh, suaranya Studio, aja. Suaranya aja. Suaranya aja. Orangnya nggak kepake ya. Kita kerja suara doang. Oh iya betul. Karena kita memang yang ditampilkan adalah suara doang guys. Mukanya nggak masuk. Kita ini kan artis gaib. Artis gaib Orang bilang belakang layar. belakang layar juga, di belakang dapur juga, di belakang deh pokoknya guys. Pokoknya di belakang-belakang Iya, lah, makanya kita di sini, tersembunyi. makanya kita di sini berusaha untuk eksis. Iya. Karena apa? Biar orang Kadang-kadang tahu. nama kita nggak dicantumin. Betul guys. Menyedihkan guys. Begitulah nasib Iya. dan penderitaan kami. Tapi nggak apa-apa. Iya. Yang penting selama kita dibayar, kita sih fun-fun aja guys. Tuh. Betul. Betul. Oh iya, terus ada satu lagi. Apa tuh? Jadi
Sebentar. Berarti project yang tadi didapat itu sebagai Sandy dibuat di Dufan ya? Berarti Ya beda jauh lah, maksudnya bukan yang seperti reguler kita. Karena iya, itu pokoknya sekali. lumayan lah ya. Ya, lumayan lah, alhamdulillah lah. Iya. Terus ada lagi itu buat ngerjain yang menarik lagi nih, ngerjain buat museum Mahkamah Agung. Waduh. Nah, Apa tuh? museum, digital museum. Iya. Ini bukannya promo perusahaan ya, tapi Enggak apa-apa. Buat YouTube bebas kok. jadi museum Mahkamah Agung buat digital museum, Mahkamah Agung buat digital museum yang itu ada beberapa konten, media konten. Salah satunya itu mix multimedia, AR, ada foto booth juga gitu-gitu. Karena ini yang ngerjain itu perusahaan IT. Dan dari alat dari ujung ke ujung itu aku yang ngisi. Dan Maksudnya alat itu apa tuh? alat itu mix multimedia itu ada gini loh, kayak alat kayak telepon zaman dulu yang diputer-puter tuh. Oke. Terus kalau kita giniin ada suaranya. Gini tuh apa, Bang? Sejarah, isinya sejarah perkembangan hukum di Indonesia, iya, pengadilan bener-bener. segala macam Iya, gitu. tahu, iya, ngerti. Tapi gambarnya Ngerti nggak, tayangannya Bang? sendiri, ngerti nggak? Bener-bener Nggak ngerti, ngerti datang nggak? aja langsung Iya. ke museumnya. Museum apa namanya? Museum Mahkamah Agung. Oh, Museum di Mahkamah MA. Agung. Di mana tuh, daerah mana tuh? Di Monas. Oh, di Monas. Oke. Di Gambir. Nah itu kendalanya waktu itu di situ nyebutin ada beberapa banyak istilah dalam bahasa Belanda. Wah, Iya, ada kesulitan? banget. Ya? Dan akhirnya Secara orang Lampung. saya orang Palembang. Oh, Palembang ya. Lahir besar di Oh, Lampung. saya Belanda asli. Iya, Belanda mana? Belanda. Terong Belanda. Belanda. Terong Belanda kecut seger. Oke. Lanjut. Sampai mana tadi lupa? Sampai Belanda, bahasa Belanda. Oh iya, akhirnya minta tolong sama temen untuk spellingin ini bahasa Belandanya gimana. Kayak misalkan workshop itu kan bahasa Belanda susah banget ya. R-nya tuh macam-macam, ada yang R, ada yang R gitu. Iya. Nah, jadi mau nggak mau harus belajar. Ternyata jadi dubber itu nggak semudah apa yang kita bayangin, cuma ngomong doang. Ketika kita nemuin hal baru yang kita harus pelajarin, kita harus cari gitu. Nah, itu dia guys, Itu dia. yang pernah saya bahas juga di video saya sebelumnya. Jadi di luar sana nih Jan ya, banyak yang menganggap dubber itu apa sih gitu kan. Oh, cuma ngomong doang gitu kan. Nggak semudah itu Ferguson. Jadi Iya. dubber itu punya kesulitan tersendiri. Wah, itu dia. Ya nggak semudah yang sudah jadi yang seperti dilihat para pemirsa di rumah. Oh, udah jadi gampang, cuma begitu doang. Jadi toko ini tinggal ngikutin doang. Tidak Ada semudah lagi itu ya. banyak tuh inbox yang masuk, banyak celetukan, saya mau dong kak, ada lowongan nggak jadi dubber. Saya bisa nih suara ini. Jadi dubber itu nggak cuma sekedar modal suara, atau nggak cuma bisa suara. Semua orang punya basic, punya suara lain. Kayak misalkan suara cemen, suara apa kita sebutnya suara cemen gitu ya. Tapi itu nggak semudah. Kalau misalkan jadi dubber itu mudah, regenerasinya nggak akan lambat. Sementara dalam beberapa tahun, sekitar 5 tahun, dubber baru itu mungkin yang muncul cuma 1, 2, 3, sampai 5 orang. Iya nggak? Bener kan? Karena memang ketika orang terjun udah ikut pelatihan segala macam, nggak semudah itu akhirnya membuktikan sendiri. Kelihatannya memang mudah. Iya memang seperti tadi dibilang, Kak, saya bisa loh suara kayak Doraemon, Kak saya bisa loh kayak suara kayak Patrick. Saya bisa niru Oke, ini. saya bisa niru ini. Nah, poinnya adalah ketika kita menjadi seorang dubber, sebisa mungkin punya karakter sendiri, ya nggak? Iya. Punya karakter sendiri. Kita jangan meniru suara orang. Oke lah, kalian punya kebiasaan seperti itu. Tapi pada prakteknya, ketika kalian sudah mulai bekerja, itu ketika masuk dalam studio, ketika berhadapan langsung dengan monitor, berhadapan dengan film, berhadapan dengan naskah, itu beda ceritanya. Sesuai dengan karakter yang dibutuhkan. Pertama sesuai dengan karakter yang dibutuhkan. Kedua, harus banyak warna suara. Ya itu dia. Kedua, ketika membaca naskah itu tidak semudah yang orang-orang awam pikirkan, karena kita harus menyesuaikan lip sync-nya, speed-nya dan segala macamnya itu. Dan bukan membaca ya. Nah, itu kita dia. bermain. Kita bukan cuma sekedar membaca, tapi kita bermain memerankan tokoh yang kita perankan tersebut, dan itu butuh skill. Ya. Tidak sembarangan. Makanya aku pernah bilang juga di IG, kerjaan ini bukan pekerjaan umum, ini kerjaan unik jelas. Karena kita kerjaan yang didasarin, kita nggak perlu ijazah, kita nggak perlu, tapi yang kita butuhin, nggak perlu ya. yang kita butuhin skill. Memang ini pekerjaan bakat.
kalau teknis itu masih bisa dipelajarin, tapi bakat itu udah bawaan. Betul. Itu makanya nggak semua orang bisa, walaupun orang belum nyoba kita harap maklum gitu, bilang itu gampang gitu. Nah, kira-kira gimana nih menurut kalian? Apakah kalian berminat untuk menjadi seorang daber? Nah, kalau kalian berminat, nah kita tanya dulu nih sama Kak Jenny, kira-kira tipsnya nih dari seorang Jenny untuk menjadi seorang daber tuh kayak gimana? Waktu itu saya pernah memberikan tips, itu ala saya ya, ala saya. Nah, sekarang dari seorang Jenny kira-kira apa nih tips untuk yang pengen menjadi seorang daber ataupun pemula, kira-kira apa? Yang jelas untuk para pemula itu selain punya ketekunan dalam berlatih, untuk berlatih terus, berlatih membaca dialog dengan tanda baca yang sesuai, terus juga memainkan banyak intonasi, mencoba misalkan satu kalimat itu dengan kalimat yang sama, coba intonasi yang berbeda-beda, dan harus berani keluar dari kebiasaan kita sehari-hari. Terus sama attitude ya, kalau dimanapun. Betul attitude sekali. Itu penting. Jadi itu pun pernah saya ya, ungkapkan. banyak Itu sekali adalah yang yang mental. paling penting. Paling utama justru, ya. Ketika kamu punya skill tapi attitude-nya nggak baik pun akhirnya mental dari dunia apapun gitu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Jenny atas wawancaranya dan berbagi ilmu sama para subscriber saya Dengan ataupun senang penonton di hati. rumah. Siapa tahu dari wawancara kita kali ini ada hikmah yang bisa diambil untuk para penonton channel saya. Nah, apa nama channelnya? Nama channelnya Ayahnya Adel. Oke, nama IG saya J_Daber. Nah, catat. Catat. Saya juga lupa, ntar saya catat ya. Oke. Sama. Jadi belum follow. Dia belum follow. Iya, IG saya juga. Namanya juga sama, Ayahnya Adel juga. Oke, Kak Jenny, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Wawancara bersama para penonton di channel Ayahnya Adel. Oke, Kak Jenny, thank you so much. Oke, guys. Sampai jumpa Sampai lagi. jumpa lagi. Ma. Oh begitu pakai kiss bye. Iya dong. Oh iya deh. Biar manja.